dia ngaji. Mereka ngaji seperti biasa, baca tahlil, baca yasin. Nah, si Nadia tuh ngelihat ke sekeliling dan dia salfok di dua sudut rumah. Di situ, di penglihatan Nadia, dia ngeliat ada dua sosok hitam nyeret semacam wanita. Di situ wanita tersebut seperti kesakitan, diseret, ditarik oleh dua sosok tersebut. Si Nadia makin bertanya-tanya, siapakah sosok ini? Secara diam-diam nih, Pak Kusno nih ngebisikin ke Pak Muklis kalau istrinya tadi mau dijadiin target tumbal pesugihan. Nah, begitu dia nyampe, Pak Kusno ngomong gini, Nat, kamu abis ini mandi, ganti bajumu semuanya, terus wudhu, terus sholat, dan setelah maghrib kamu jangan kemana-mana. Nanti abis sisa bapak mau ngomong sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue, Ferry Irawan, yang pada kesempatan kali ini lagi gue akan membawakan sebuah cerita yang serem banget tentunya. Cuman sebelum gue mulai ceritanya, kalian bisa tekan tombol like, komen, dan subscribe biar gue sebagai semangat bikin kontennya. Buat yang udah subscribe, mungkin dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Tunggu apa lagi? Gak usah banyak omong, kita langsung mulai ceritanya. Tokoh utama dalam cerita ini kita sebut aja namanya Nadia. Nadia tinggal di sebuah desa di Jawa Timur yang lagi-lagi untuk alasan privacy gue nggak bisa ceritain. Biar gampang, kita sebut aja nama desa Nadia adalah Desa Beringin. Nah, Nadia ini punya bapak namanya Pak Kusno, yang dimana Pak Kusno ini adalah seorang, ya bisa dibilang tabib, bisa dibilang praktisi spiritual, yang bisa lah dia bisa menjadi perantara buat nyembuhin ya, kayak ya gitulah, kayak santet, kayak ya apapun gitulah yang berbau-bau mistis. Si Nadia ini udah familiar banget sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi si Nadia ini adalah seorang indigo yang ya bisa merasakan buat melihat hal-hal yang seperti itu. Jadi ya udah familiar banget lah. Nah, pada suatu hari tiba-tiba ada Pak Muklis. Nah, jadi Pak Muklis nih beda kampung sama Nadia. Pak Muklis ini berasal dari kampung samping yang ya biar gampang kita sebut aja namanya Desa Getih. Jadi Pak Muklis datang dari Desa Getih ke Desa Beringin, ke rumahnya Pak Kusno. Pak Muklis minta bantuan ke Pak Kusno. Istri dari Pak Muklis mengidap penyakit yang gak wajar banget. Jadi istri Pak Muklis ini dia cuma terbaring, gak sadar. Dibilang mati tapi dia masih napas, tapi dibilang dia hidup, dia merem kayak orang pingsan. Di situ Pak Kusno mengiyai, dia setuju menyanggupi permohonan dari Pak Muklis, dan Pak Kusno bilang bahwa dia akan OTW, dia akan jalan keesokan harinya. Seperti biasanya, karena si Nadia ini sering banget ikutin Pak Kusno kemana-mana dalam mengobatin orang, si Nadia pengen ikut dong ke Desa Getih. Cuman di situ tumben banget Pak Kusno gak ngasih izin buat si Nadia ikut. Di situ si Nadia nanya dong, biasanya boleh-boleh aja, kenapa ini gak boleh? Pak Kusno jawab, Duk, yang kali ini itu beda, kamu gak usah ikut. Soalnya kasus yang kali ini itu lebih berat. Di situ si Nadia semakin penasaran dong, dan karena dia sangat penasaran, si Nadia malah maksa ke Pak Kusno buat dia ikut. Tolonglah Pak, aku pengen ikut Pak, aku penasaran banget. Dia karena udah berbujuk-bujuk bapaknya nih, akhirnya bapaknya ngasih, cuman dengan satu syarat. Pak Kusno bilang kalau si Nadia mau ikut, ada satu syarat, yaitu si Nadia harus cuman diem. Jadi dia cuman boleh ngikutin bapaknya dan gak boleh ngomong apapun, gak boleh berkomentar apapun tentang apapun yang dia lihat nanti. Jadi mau dia lihat apapun tuh diem, gak boleh ngomong sepatah dua patah kata pun, kecuali mereka sudah pulang balik ke rumahnya. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Kusno persiapan kan, bersiap-siap lah sama Nadia. Pak Kusno datang ke Desa Getih tersebut.
naik motor sama si Nadia. Singkat cerita mereka berdua naik motor yang perjalanannya nggak gitu jauh, karena emang desa ini berseberangan, samping-sampingan, hanya dipisah oleh satu sungai yang cukup besar. Jalan. Nah, begitu masuk ke gapura desa tersebut, auranya udah beda banget. Karena emang si Nadia orangnya cukup peka. Di situ dia ngerasa auranya udah beda. Jalan naik motor, mulai tuh masuk perkampungan. Di situ si Nadia dalam hati tuh bergumam, rumah di desa tersebut itu merupakan rumah-rumah yang bagus banget. Jadi ini desa tapi rumahnya tuh gede-gede banget, dan pokoknya rumah kayak yang di TV-TV gitu lah. Jadi kayak rumah yang gede, yang megah lah. Yang ada satu keanehan yang Nadia lihat. Di setiap depan atau di atas rumah di desa tersebut, terlebih ini rumah-rumah yang gede ini, ada penunggunya. Yang penunggunya tuh si Nadia ngelihat ada kayak monyet gitu, terus ada kayak yang hitam berbulu gede, dan ada juga yang seperti manusia menggunakan baju baja, cuman bawahnya kuda. Di situ karena saking banyaknya makhluk-makhluk penjaga rumah tersebut, sepanjang perjalanan si Nadia tutup mata. Jadi dia nggak berani ngelihat. Walaupun si Nadia udah biasa ngelihat, tapi saking banyaknya si Nadia goyang juga. Hingga ketika dia nutup mata, nah, motor bapaknya ini berhenti, menandakan bapaknya udah nyampe ke tempat yang dituju. Begitu si Nadia buka mata, dia cukup kaget. Karena ternyata rumahnya Pak Muklis ini kayak rumah biasa yang dindingnya kayu sama dari anyaman bambu. Jadi berbanding 180 derajat dibandingkan rumah-rumah yang orang kaya tadi. Dan di situ di samping rumahnya Pak Muklis juga banyak tetangganya yang rumahnya biasa aja. Singkat cerita, Pak Kusno dan si Nadia turun dari motor dan dia jalan tuh menuju ke rumah tersebut. Begitu dia masuk, dia ngelihat ada kerumunan orang. Jadi kayak ada orang banyak yang berkerumun memutari sesuatu, dan ada orang yang nangis, ada orang yang sedih. Di situ Nadia penasaran dong, dan ketika Nadia mendekat, sosok yang diputerin oleh orang tersebut itu adalah kedebok pisang. Dalam hati lagi bergumam, si Nadia dia mikir, ini orang kenapa pada nangisin pelepah pisang? Bahkan mereka nangisin dan ada yang nyuapin pelepah pisang. Dan di penglihatan si Nadia, ya namanya pelepah pisang, disuapin ya jatuh nasinya. Cuman anehnya mereka tetap aja kayak gitu. Gatal banget yang mulut si Nadia pengen nanya ke bapaknya. Cuman dia ingat kesepakatan bapaknya, diam, nggak boleh ngomong apa-apa. Di situ akhirnya Pak Kusno mendekati pelepah pisang tersebut, rombongan tersebut, dan Pak Kusno ngomong, kalau udah kalian bubar dulu, ambil air wudhu, habis itu kita ngaji di sini. Dan di situ para warga udah ngikutin, termasuk Pak Muklis nih, ngikutin dari anjuran Pak Kusno buat pada ngambil air wudhu dan ambil Al-Quran. Habis itu mereka ngaji, dan beneran tuh dia ngaji. Mereka ngaji seperti biasa, baca tahlil, baca yasin. Nah, si Nadia tuh ngelihat ke sekeliling dan dia salfok di dua sudut rumah. Di situ, di penglihatan Nadia, dia ngeliat ada dua sosok hitam nyeret semacam wanita. Di situ wanita tersebut seperti kesakitan, diseret, ditarik oleh dua sosok tersebut. Sehingga dia makin bertanya-tanya, siapakah sosok ini? Aneh banget. Tiba-tiba gak lama setelah dia ngelihat dua sosok tadi nyeret satu cewek ini, Pak Kusno, bapaknya Nadia ini bilang dan nyuruh ke salah satu warga yang kita sebut aja namanya Bu Marni. Nah, dia nyuruh Bu Marni buat ngambilin barang apapun dari rumahnya Pak Bejo. Jadi Pak Kusno nih punya tetangga namanya Pak Bejo. Nah, Pak Kusno itu nyuruh buat ngambil apapun barang dari rumahnya Pak Bejo, apapun. Nah, akhirnya Bu Marni ini beneran nih, dia datang ke rumah Pak Bejo dan dia balik bawa serpian genteng. Kemudian serpian genteng tersebut diterima oleh Pak Kusno dan dimasukin ke sebuah air. Nah, setelah dimasukin ke sebuah air, didoain, yang dimana doanya juga
Si Nadia nggak tahu. Nggak lama setelah doa tersebut dibaca oleh Pak Kusno, sosok dua tadi yang nyeret wanita tiba-tiba berhenti dan mengembalikan sosok wanita tersebut ke tubuh dari istrinya Pak Muklis. Dan segera setelah itu, istrinya Pak Muklis yang tadinya diam, pingsan, gak sadarkan diri, tiba-tiba sadar. Di situ tangis haru dari Pak Muklis dan warga sekitar banjir, dan mereka senang banget karena istrinya Pak Kusno yang udah ada kurang lebih 1 minggu gak sadarkan diri, akhirnya sadar. Oh ya, tadi gue lupa. Jadi di sepanjang jalan ketika Pak Kusno nama si Nadia jalan, ketika mau masuk ke gapura tadi, Pak Kusno sempat berhenti. Yang dia baca-bacaan doa yang gak biasa sama baca-bacaan doa yang dia lakuin sebelumnya. Dan segera setelah itu Pak Kusno berpesan kepada si Nadia buat nanti ketika mau masuk ke rumahnya Pak Muklis, baca doa ini. Begitupun ketika dia melihat sesuatu yang gak sewajarnya. Kita lanjut ke cerita. Singkat cerita, karena istri dari Pak Muklis sudah siuman, udah sadar, akhirnya Pak Kusno pamit ke Pak Muklis buat balik lagi ke rumahnya. Di situ Pak Muklis sudah berterima kasih sama Pak Kusno karena udah ya menjadi perantara. Jadi istrinya udah sadar gitu loh. Dan secara diam-diam nih Pak Kusno nih ngebisikin ke Pak Muklis kalau istrinya tadi mau dijadiin target tumbal pesugihan. Nah tadi kan gue bilang kan, rumah di desa Getih tersebut banyak yang kayak orang-orang kaya. Nah hampir semua warga di desa tersebut itu ngelakuin pesugihan, hampir semua. Yang dimana orang yang nggak punya ini, orang yang sederhana kayak Pak Muklis ini, dijadiin objek buat tumbal pesugihan. Dan kali ini korbannya adalah istrinya Pak Muklis. Nah, singkat cerita, si Nadia sama bapaknya ini balik, dan ketika balik Pak Kusno ini nggak ngelewatin jalan yang tadi dia berangkat. Jadi Pak Kusno ini jalan muter, jadi lebih jauh tuh. Nah sepanjang perjalanan nggak ada sesuatu yang berarti, aman-aman aja. Cuma si Nadia udah gatel banget, pengen nanyain hal-hal janggal yang dia lihat selama di rumahnya Pak Muklis. Gak lama dia nyampe. Nah begitu dia nyampe, Pak Kusno ngomong gini, "Nat, kamu abis ini mandi, ganti bajumu semuanya, terus wudhu, terus sholat, dan setelah maghrib kamu jangan kemana-mana. Nanti abis sisa bapak mau ngomong sama kamu." Singkat cerita, si Nadia ngelakuin pesan apapun yang dilakukan oleh bapaknya. Nah setelah itu, bener tuh abis sisa, Pak Kusno sama Nadia ketemuan tuh di ruang tamu. Nah belum sampai si Nadia mau nanya, Pak Kusno udah ngomong gini, "Nat, tadi kamu di sana ngeliat apa aja?" "Oh iya Pak, tadi aku udah penasaran banget. Tadi apa sih Pak? Kok pas kita masuk mereka nangisin gedebok pisang. Padahal di situ yang aku lihat itu bukan istrinya Pak Muklis, itu gedebok pisang." Nah, gini Nat. Jadi ada seseorang di desa tersebut yang tadi kamu juga bapak nyuruh Bu Marni ngambil barang apapun di rumah Pak Bejo. Nah, Pak Bejo ini adalah orang yang ngelakuin pesugihan, orang yang mau numbalin istrinya Pak Muklis. Oh, di situ si Nadia udah mulai paham tuh alurnya kan. Nah, jadi dua sosok tadi itu ibaratnya jin atau ya sosok yang diutus oleh Pak Bejo buat nahan sukmanya istrinya Pak Muklis. Di situ si Nadia balik nanya lagi, "Loh Pak, bukannya orang kalau udah mau jadi tumbal pesugihan tuh nggak bisa diselamatin?" Gini Nat, jadi ada banyak cara buat nyelamatin korban pesugihan. Nah salah satunya yang bapak tadi pakai, itu pakai barang apapun yang ada di rumah dari si pelaku pesugihan ini, kemudian kita campur air dan ada beberapa doa. Nah insya Allah dengan cara seperti itu, korban yang mau ditargetin jadi pesugihan ini bisa kita selamatkan. Nah dan gak lama dari bapaknya cerita, tiba-tiba bapaknya si Nadia dan Nadia ini ngedengar ada suara halo-halo nih di toa masjid kampung samping, karena emang kenceng banget ya itu toanya. Dan itu mereka mendengarkan ada pengumuman bahwa Pak Bejo meninggal dunia. Nah setelah keesokan harinya diselidikin, ternyata Pak Bejo nih meninggal dunia karena kepleset.
Di situ Nadia mikir, lah Pak Bejo ini kan orang dewasa, masa cuma masalah kepleset bisa meninggal? Di situ Pak Krusno ngejawab, meninggalnya Pak Bejo itu bukan karena kepleset, tapi karena dia ditargetin oleh jin yang dia suruh. Karena jin yang tadian buat numbalin istrinya Pak Muklis itu gagal, seperti senjata makan tuan, jin tersebut menyerang Pak Bejo dan menjadikan Pak Bejo sebagai tumbalnya. Dan gak selesai sampai di situ. Keesokan harinya banyak banget rentetan kejadian yang janggal banget ketika mau makamin Pak Bejo. Nah, keesokan harinya ketika warga mau mandiin jasadnya Pak Bejo ini jasadnya matanya melotot, gak bisa dimeremin matanya. Dan gak berhenti sampai situ. Ketika jasad Pak Bejo udah mau dimakamin, tiba-tiba hujan badai deras banget hingga liang lahatnya sempat banjir. Akhirnya warga ngedelay dong, gak bisa nguburin saat itu juga, hingga harus menunggu beberapa jam tuh. Nah, singkat cerita Pak Bejo dikuburkan, dan kali ini terornya giliran teror ke keluarganya Pak Bejo. Ya, malamnya setelah itu tiba-tiba rumah dari Pak Bejo kebakar dan semua harta bendanya hangus. Di situ sebenarnya keluarga Pak Bejo ini sempat menyadari kebakaran tersebut, dan mereka juga sempat keluar buat minta tolong ke warga sekitar. Cuman menurut kesaksian warga, mereka malam itu gak ngedengar apapun. Ya, malam sunyi seperti malam biasa. Jadi seakan-akan teriakan mereka disamarkan oleh sosok yang mereka jadikan sekutu dalam pesugihan. Dan singkat cerita, hanguslah dan hilanglah semua harta benda yang dimiliki Pak Bejo. Cuman walaupun Pak Bejo udah kayak gitu, warga di desa tersebut itu tuh masih gak jera buat ngelakuin pesugihan. Karena mereka bahkan gak kapok, tetap aja dia ngelakuin pesugihan hingga saat ini. Gimana menurut kalian ceritanya? Gue sih ceritain merinding banget nih. Gue gak bohong, merinding banget gue. Ternyata ada ya sebuah desa yang masih percaya pesugihan, dan bahkan mayoritas warganya ngelakuin pesugihan dan menjadikan warga yang menengah ke bawah sebagai objek tumbal pesugihan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang musyrik dan menyekutukan Allah. Jadi sekian cerita yang bisa gue ceritain. Gue Ferry Irawan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.